press conference gerakan anti hoaks dan pencemaran terhadap kinerja jalannya pemerintahan dan APH di Sulawesi Utara. Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia atau LPKRI DPD Sulut yang menjadi mitra pemerintahan Provinsi Sulut, Polda Sulut, Kejati Sulut, juga Pengadilan Negeri Manado sangat peduli dengan semua informasi yang beredar di media sosial terkait upaya yang dilakukan oleh oknum yang mengaku wartawan yakni Arthur Mumu. Dalam berbagai postingannya di media sosial Facebook, banyak mendiskreditkan Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Bapak Lidono Kambe. Mirisnya, postingannya itu dibuat berulang kali dan sangat meresahkan. Olehnya, Pemprov Sulut melalui bagian hukum sudah melaporkan yang bersangkutan ke Polda Sulut atas postingannya tersebut. Saya sebagai Ketua LPKRI Sulut sangat menyayangkan sikap Arthur Mumu. Memang dia pernah menjadi bagian dari LPKRI Sulut, namun atas tindakannya yang dilakukan secara pribadi sangat mencoreng nama baik LPKRI. Kami sampaikan tanggal 12 bulan Oktober tahun 2021 atas persetujuan pengawas pengurus DPD, Ketua DPC Kota dan Kabupaten LPKRI Sulawesi Utara, Saudara Arthur Mumu sudah dikeluarkan atau dipecat dari LPKRI. Kesempatan hari ini terkait gerakan yang dilakukan oleh Saudara Arthur Mumu dan ada upaya hukum dari Lembaga Perlindungan Konsumen LPKRI Sulut terhadap yang bersangkutan. Jadi di sini press conference pada hari ini gerakan anti hoaks dan pencemaran terhadap kinerja jalannya pemerintah dan APH di Sulut. Terima kasih, selamat sore. Saya sebagai Ketua LPKRI DPP Indonesia Timur dan dipercayakan sebagai Ketua DPD Provinsi Sulawesi Utara, Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia tentang pengawasan barang dan jasa. Terkait konferensi pers hari ini, itu menyangkut penolakan kami sebagai lembaga karena sudah sekian lama lembaga kami ini merasa dengan postingan-postingan Saudara Arthur Mumu di medsos dengan mendiskreditkan Polda Sulut, Kejati, bahkan sering menyebut, menuliskan dengan jelas pemerintahan provinsi, dalam hal ini orang nomor 1 Pak Gubernur Lidono Kambe. Awal-awal kami juga menelusuri apakah benar kejadiannya, dan kalaupun ada oknum-oknum yang bersalah, kita akan membantu menguak. Tapi ternyata setelah lama-kelamaan dan mulai kami dengar kabar, mulai kami telusuri, ternyata oknum ini sudah sangat merugikan, terutama sudah membangun opini masyarakat Sulut seakan-akan kejadian ini benar. Kalau kejadian ini benar, kenapa lari? Sebagai warga negara yang baik, jangan lari atau menghindar dari masalah hukum. Buatlah suatu upaya hukum. Kalau situ benar, LPKRI siap membantu, dan beberapa juga organisasi kemasyarakatan, organisasi swadaya masyarakat, ataupun organisasi-organisasi bantuan hukum yang ada di Sulawesi Utara. Tapi setelah sekian lama ini, ada 1 bulan lebih kami dengan tim menelusuri untuk mencari fakta-fakta lapangan. Di sini ada indikasi-indikasi pemerasan, di mana kayak masalah tanah, membeberkan mafia tanah, adapun dengan kasus-kasus begini. Dan kami juga tidak setuju di mana presiden kita ini diedit-edit seakan-akan berbicara dengan dia. Baru itu juga yang memakai atribut kantor ketua umum kami dan memposting saya seakan-akan saya membahas mafia tanah, hoaks-hoaks semua, lantas menantang Gubernur Lidono Kambe, seakan-akan mengajak bidang hukum kami, padahal ini sudah ditegur. Lantas
dasar apa Arthur Mumu memaksa menurunkan atau menyuruh mundur mulai dari Presiden Jokowi, Pak Listio Sigit sebagai Kapolri, Kejagung, Kapolda Sulut, Kejati Sulut, dengan bahasa kriminalisasi yang bohong. Padahal yang dia lindungi masalah-masalah dari ahli waris. Ahli waris sudah berkoordinasi, tidak menerima juga ahli waris dibawa-bawa dan diperalat. Dan harapan dari kegiatan konferensi pers ini untuk kawan-kawan media tolong turut memblow up dan mengkantor berita-berita beliau di medsos, karena saya merasa sangat riskan. Kami yang notabene mencintai Sulawesi Utara diobrak-abrik, diobral sampai seluruh Indonesia. Dari Manado, Foni Raranta mengabarkan untuk MMC TV.